Ayo men, welcome back with me again dengan Haidar di channel Haidar Al. Oke, di sini ada motornya Foking Rinto ya. Nih, Rinto. Jadi hari Rabu ini, Rabu tanggal berapa? Toh 19 ya? Tanggal 19 07 2023. Mau jalan-jalan nyantai aja dari Bekasi ke Tangerang ya kan, mampirin si Rinto. Jadi sekalian mau nge-review motornya Rinto nih. Jadi kemarin baru di mana toh? Di mana? Lo ini apa namanya? Ngetes di mana? Bengkel mana? Di depan Mall Gandaria City. Bengkel apa namanya? Bengkelnya? Motor rumahnya Baker. Oh ya, rumahnya Baker. Jadi kemarin udah di Dyno ya. Kemarin untuk ketemunya berapa HP, Boy? 2 berapa? 24 ya, 24 berapa gitu horsepowernya. Jadi ini kemarin kan sempat belum beres juga pas tes sama Ninja yang kemarin Ninja gue jebol ya. Jadi sama Excel juga kemarin belum kelar. Ini udah kelar semua, Boy. Udah di reset ulang untuk ECU Jukennya di apa? Di mana? Di motor biker apa? Di bengkel apa? Di rumahnya Baker. Di rumahnya Bikers, betul. Gitu, Boy. Jadi penampilannya kayak gini untuk overall ya. Untuk motornya jadi gue jelasin dari depan dulu aja ya, Boy ya. Gue jelasin dari depan. Jadi motor Rinto ini pakai pelek standar ya, cuma di repaint warna merah. Nih bisa dilihat tampilannya kayak gini ya kalau dari jauh. Jadi nanti gua sebutin juga untuk ukuran ban depan belakangnya berapa dan dia pakai merek apa. Jadi tampilannya kayak gini ya. Nih agak-agak gambot dikit bagian belakang ya gitu. Terus di sini untuk bagian depannya ini kita ke bawah dulu aja. Jadi spakbornya spakbornya dia udah pakai karbon Kevlar ya. Jadi bawaannya nih udah baret-baret nih. Kelihatan nih serat-serat karbonnya. Gini. Terus di sini udah pakai karbon Kevlar. Ini si Rinto sih pas beli motor ini udah ada ininya gitu. Jadi nggak tahu harganya berapa, tapi kalau untuk Ninja SS biasanya ini harganya 600-an, Boy. Cuma ngekarbon doang. Kalau beli jadi mungkin sekitaran 800.000 gitu, Boy. Kurang lebih ya. Kemudian di sini untuk selang rem pakai apa nih, Tok? TDR ya? TDR kuning. Tapi kalipernya pala babinya masih standar ting-ting ya. Terus baret-baret nih. Biasalah. Terus di sini ada bracketnya. Nggak tahu nih bracket jamet nih, ungu merah nggak jelas nih kayaknya. Sisa-sisaan dari bengkel diambil ya kan, buat ngebracket doang. Untuk shocknya biasalah. Ini R15 apa, Tok? Fitri ya? Fitri ya, V3 ya. Oke, untuk disc brake-nya masih standar ting-ting. Untuk bannya merek Zenos ya, Zenos. Untuk ban depannya nih, jadi tampilannya kayak gini ya. Boy, dari samping nih. Tuh, nggak terlalu gede banget. Jadi kalau kalian yang mau beli gini, paling ukurannya di 110/70 ya, ring 17. Ini, Boy. Nih, jadi kalau dari samping kelihatan agak ngebulet dikit ya. Jadi karena peleknya lebar, Boy. Coba kalau lu pakai RCB yang ukuran 90/80 untuk ukurannya 180, ntar dia agak ngebulet dikit. Banyak dikurangin kecil, lebih ngebulet dia. Tapi karena ini R15 ya, R15 kan bodinya gede, Boy. Tapi peleknya masih standar. Ini udah proper sih, udah 110/70 tuh udah lumayan oke, bisa dilihat dari jauh ya. Gini. Ya, gitu kurang lebih, Boy. Bagian untuk tampilan. Jadi untuk speedometernya masih standar R15 ya di sini. Terus di sini udah pakai stabilizer stang. Ini merek Ohlins. Ini dia beli lepasan ya. All-in-all-inan kayaknya nih. Nih. Ini terus ini ada untuk HP ya kan. Untuk master rem kanannya ini Brembo ya. Brembo apaan nih? Bremboan yang nggak tahu nih apa. Nih. Brembo ya udah lumayan lah. Tapi ngefek ya? Ngefek gak sih? Ngefek ya. Ngefek lah. Lumayan, tapi udah baret-baret, Boy. Motor balap ya kan. Terus di sini ada tabung punyanya KTC ya, yang black, yang big ini tuh. Sama kayak Ninja gua.
Ya, ini yang big. Terus di sini untuk apa namanya gas spontannya ini KTC yang kabel 2. Tapi ini udah lama ya, Bu ya. Terus untuk hand gripnya, hand grip ala ini. Yang ya catur ya kan. Karbon ya, karbon. Ini karbon nih, Bu, kayak gini. Harusnya pakai jalu lah. Jalunya nggak tahu kemana ya kan. Jatuh jalunya kata si Rinto. Jadi sebelah kanannya untuk kalipernya Brembo, sebelah kirinya KTC anjir. Tuh. KTC sama kayak punya gua ya tuh. KTC. Oke. Terus untuk tombolnya apa nih, Tok? Nggak tahu. Ini variasian ya. Udah putus, udah coba pernah disambung. Putus. Oh, pernah putus ini ya. Kalau ini yang buat ngatur ECU-nya nih. Oh ini tombol ECU berarti. Kalau semisal mode standar buat harian, kalau ini pas. Oh, berarti dual band ya. Oh, ini berarti sekarang udah difungsiin jadi dual band. Yang kabel ini, tombol merah ini? Ini udah pernah coba di solder, dalamnya putus. Terus nggak kepake? Iya udah nggak kepake. Udah nggak pakai sampai sekarang. Korslet ya. Berarti ini nggak kepake ya. Yang kepake ini buat dual bandnya untuk ECU-nya ya, untuk mode standar ke racing ya ini. Dua ini, boy, gitu. Yang lainnya masih standar ya. Untuk bodinya, bodi kanannya di bawah tangki ini ya. Ini celup ya. Ini karbon celup, beda sama yang di depan. Di depan kan udah pakai karbon. Yang ini dia celup. Bisa dilihat, boy. Motif-motifnya tuh beda ya. Motif-motifnya beda. Tuh. Sama yang di depan beda banget. Tuh. Strukturnya beda, boy. Gitu ya. Ini namanya apa sih, Tok? Namanya itu bodi apa tuh namanya, Tok? Ini apa? Scoop ya? Scoop kan? Bodi scoop kanan kan? Bodi kasarnya ini. Ya, bodi kasar lah. Kalau di Ninja Air kan scoop ya. Scoop kanan, scoop kiri ya. Nih. Ini celup semua kalau yang kanan kiri ya. Tuh. Tangkinya belum di repair juga, masih kayak gini kondisinya. Belum sempat Rinto repaint ulang ya. Ini. Kayak gini. Masih standaran semua. Jadi ini untuk underbone nih, ini pakai Katsumoto, Japanese.com ya kan, ini Katsumoto nih. Tapi udah ya kondisinya udah lama, jadi tayangan ya kan, tayangan ini Katsumoto. Nah untuk spakbor belakang nih, spakbor belakangnya sama kayak depan, boy. Ini karbon Kevlar, Powertronic ya, depan belakang ya tuh. Jadi beda, boy. Strukturnya tuh beda, memang hampir mirip ya. Cuman ini yang bagus lah, soalnya ini udah ada gejek-gejeknya gitu tuh, kelihatan tuh, ya kan? Gitu. Oke, terus untuk knalpotnya, lihat leherannya ya, karena nyamain sama spek motor, jadi agak gede ya dari depan. Jadi lihat, boy, dari depan agak kecil ya, terus ke tengahnya udah gede sampai ke belakang, ke selincernya gede ya untuk leherannya. Ini pakai MHR ya, ini original. Punya Rinto nih, cuma bracketnya nggak jelas nih, kayak gini. Oh, ini pakai kunci anjir, pakai kunci, boy. Ring berapa nih pakai dia nih? Ring berapa, Tok? 10 ya? Ring 10 ya? 12. Ring 12 ya? Ring 12, boy, gila, boy, kocak, boy itu. Ini harusnya kayak gini, tapi kreatif lah, kreatif. Tabung belakangnya pakai KTC ya, minyak remnya ya, tabung minyak remnya. Ini sini standar nih, boy ya, standar ya, masih standar. Tabungnya gini, ya, kayak bracketnya kayak gini. Nih kondisinya. Terus untuk peleknya bisa dilihat, boy, dari belakang ya. Peleknya masih standar. Bisa dilihat, boy. Nah, kayak gini, boy, kalau dari samping. Jadi untuk ban belakangnya mereknya Zenos sama. Untuk ukurannya 150 ya. 50/60, boy. Nih. Jadi tampilannya kayak gini ya. Jadi kalau kalian user L15 kayak gini, boy, tampilan dari bannya sama pelek standar ya, 150/60 Zenos kayak gini. Lumayan big ya, lumayan gede ya, cuma masih oke lah, boy, kalau dari jauh bisa dilihat nih tuh ya, masih lumayan oke lah ya untuk ban belakang. Oke, terus kita ke bagian kiri. Bagian kirinya masih standar ya, standar semua. Untuk bodinya masih karbon celup, cuma soknya apa nih, boy? Variasi ya. Soknya sok variasi, cuma ini stiker Orleans ya tuh. Variasi yang cuma apa, aslinya nggak fungsi ya? Variasi dong. Stolil ini.
ini kabel-kabelan boy. Ini nggak fungsi. Oke. Paling gitu boy ya untuk spek luarnya nih, untuk variasi-variasi dari motor R15 Rinto ya. Ini cuma kita belum bahas tentang permesinan dari motor ini boy, karena ini yang kita mau review total sebenarnya ya. Yang mau kita obrak-abrikan di bagian permesinan nih. Karena udah istilahnya udah jadilah gitu. Untuk motornya masih agak sedikit ada perbaikan sedikit gitu. Oke, kita langsung aja bahas ke permesinannya boy. Let's go. Oke. Ini untuk permesinannya ya. Kalau gua udah cerita sama Rinto, jadi udah untuk ECU-nya pakai Juken 5 tuh ya. Juken 5 plus udah di reset, udah di setting sama rumahnya Bikers di Instagramnya ada ya bu ya. Bisa di sana. Terus untuk headnya standar, klepnya klep in X. Di squeeze lagi. Cuma ini dong paling custom di noken asnya doang. Noken asnya custom ya. Jadi untuk headnya masih standar, klepnya masih standar, belum di squeeze, belum digedein juga. Tapi untuk noken asnya udah ubahan. Ini kan DOHC ya bu ya. DOHC kan double overhead camshaft. Berarti dia udah ubahan di dua-duanya. Jadi nggak pakai BRT nih, nggak pakai T1 T2, custom dari bengkelnya si Rinto gitu. Untuk silindernya boy, ini oversize berapa? 63. Oversize 63, pakai boringnya? Boring tanam punya pakai tiger. Oke, berarti pakai boringnya tanam tiger, pistonnya pakai setiger juga? Enggak, BRT kalau ini. Oh, BRT. Udah di custom juga di yang 63. Oke, dicowak ya pistonnya ya. Berarti piston udah dicowak, udah dibuat lagi untuk pala hajinya sesuai dengan klepnya, durasinya, tapi boringnya pakai boring tiger, cuma disesuaikan sama piston 63-nya BRT boy gitu kurang lebih. Itu ya kurang lebih boy ya. Untuk speknya kemarin udah di dyno juga, ketemunya di 24 ya? 24 komaan boy. Udah lumayan lah. Memang agak sedikit nanti ada ubahan lagi. Itu untuk throttle bodinya masih standar ya, Hento ya? Masih standar. Throttle body standar. Kalau injektornya? Udah diganti pakai yang 180 cc yang 10 hole. Oh, 10 hole ya. Oke, berarti udah ubahan BRT. Iya, BRT. BRT ya. BRT untuk injektornya udah pakai 180 cc nih. Yang 10 hole. Jadi emang udah keluar bensinnya ke ruang bakar udah banyak, boy. Cuma TB-nya masih belum maksimal, belum diganti TB-nya. Sama paling gear belakangnya masih ke standar boy, masih 1448 itu ya. 1448 boy, masih gede banget karena untuk durasi mesinnya udah gede nih. Lebih enak sih lebih dikecilin dikit nih biar gede tenaganya gitu boy, kurang lebih ya. Oke. Paling gitu ya untuk spek simpelnya. Apalagi toh yang belum dibahas toh? ECU udah. Nah, head udah, boring udah. Kalau crankcase bandulnya standar. Standar. Stangnya standar juga. Paling kemarin udah pengertian dong sih ganti kayak coil. Oh, ganti coil. Anak coil make? Uma Racing. Oke, anak coil make Uma Racing. Tambahan apa sih namanya? Kabel masa karena kemarin masanya kurang terus nih. Oke, berarti dari aki ngambil ke masa sini depan. Oke, berarti kayak ground ya, kabel ground gitu tambahan ya. Iya. Dari aki ke kabel coil berarti. Iya. Oke, berarti biar menambahkan masa api boy, karena kurang ya untuk listrikannya, masih kurang jos gitu. Oke, terus apa lagi toh? Ada lagi nggak toh? Terus kayak gini ya tampilannya. Itu aja ya paling ya. Oke, paling gitu ya untuk spek untuk sekarang ini motor Rinto ya, untuk R15 V3 150 cc sekarang udah jadi 180 cc ya, dengan horsepower 24 komaan. Nanti gua juga cantumin pas dia dyno di rumahnya Bikers, sama nanti ada tampilan grafiknya juga gua jelasin juga. Nah, ini kita mau tes juga motor Rinto di sirkuit BSD ya, bukan di jalanan ya, yang gak kayak kemarin nih. Ntar ada yang komen-komen lagi nanti gitu. Kita ke sirkuit BSD, kita tes coba nanti pakai GPS GoPro gua. Kita pakai ke Rinto. Soalnya gua ngeri kalau pakai ini terjebol ya kan. Jadi Rinto ntar pakai helm gua. Kita nyobain top speednya di jalanan sepi gitu boy. Kita dapatnya berapa dan untuk akselerasinya enak gak sih?
Maksudnya buat gambaran kalian aja nih, karena motor Rinto ini masih dipakai buat harian boy. Ya, harian. Masih dipakai buat harian, buat kerja gitu. Masih bolak-balik PP masih pakai ini. Jadi menurut kalian yang mikir-mikir kalau di bore up itu aman gak sih ya ini? Nah, contohnya masih dipakai harian. Yang penting kalian maintenance-nya masih aman boy, begitu. Oh ya, kalau semisal apa sih namanya? Kalau semisal air radiator digantinya pakai yang biasa masih cepet ini ya, masih suka apa namanya? Masuk habis. Temperatur enggak naik. Oh naik, temperaturnya masih naik ya. Berarti Ya, lu kalau make harian nggak bisa. lu make apa nih? Pakai yang agak bagusan lah. Yang agak bagusan. Engine S kemarin juga. Oh, engine Lumayan. S. Yang buat mobil ya berarti ya. Enggak, yang buat moge-moge biasanya. Yang moge-moge ya. Oke, berarti yang buat moge-moge. Gue juga nggak tahu karena si Anoman pakai standar ya untuk air radiatornya yang biasa. Soalnya ya gitulah keadaannya gitu. Jadi untuk air radiator paling kalau kalian mesin bore up nih sering cek oli ya kan, sama air radiator boy dicek. Kalau bisa pakai yang bagus biar enggak temperaturnya nggak cepet naik gitu boy, karena ini udah mesinnya udah nggak standar lagi boy gitu. Oke, paling kita coba tes aja, kita ke BSD Jalan Sepi yang ada yang tempat biasanya buat nyari sirkuit ya. Kita tes juga untuk motornya berapa sih akselerasinya tuh dari 0 ke 100 tuh berapa cepatnya, terus top speednya berapa untuk spek yang bisa dipakai buat harian ini gitu boy ya. Paling oke, gitu aja. Kita coba langsung ke tesnya brother, let's go. Oke, kita cek sound dulu aja ya untuk cooled engine-nya si Rinto ya. Coba Tok, nyalain Tok. Jadi stasionernya gimana kayak gini nih boy, saya denger boy. Anjay. Lo pakai timing kuda ya? Enggak ya, standar ya. Karena kalau pakai ECU bisa pakai timing kuda, bisa pakai backfire biasanya. Tapi itu kan kurang bagus kalau menurut gua ya. Gini. Ini cooled engine-nya ya. Dari R15 Rinto. 15 V3 90 cc ya, Boy ya. Apa? Kurang bagus ya. Setang saya kan. Karena memang standaran aja. Emang kalau gua juga dari foto teman-teman juga ya yang memakai 2 tak atau apa yang pakai 4 tak nih, khususnya Supra GTR sama M-Making ya kayak gitu boy. Kalau pakai timing kuda jangka panjangnya kurang gitu boy. Oke, kita coba tes aja boy ya untuk motornya Rinto ini. Let's go.